Intinya kita juga semua mau seperti itu. Terlebih teman-teman mungkin yang baru join atau yang sekarang lagi dalam pertengahan mau menuju ke arah AD, EAD gitu ya, mau berkembang sepesat lu gitu. Menurut lu apa kok langkah yang harus mereka perbuat kok? Jadi buat agent-agent, gua juga dulu rasain start sebagai agent 2003. Gua nggak dikarbit loh. Misalnya, oh karena background masa lalu gua mau posisi ini. Gua nggak loh, gua start dari agent. Sorry teman-teman belum tahu lu nih. Jadi lu dulu backgroundnya sebagai pengusaha atau manajerial di properti. Iya, gua dulu pernah sebagai pengusaha. Dulu gua pikir gua business owner, bukan ternyata. Gua cuma kuadran S, ya, self-employed. Oh, self-employed. Gua anggap bisnis tapi nggak ada sistem, gua kerjain sendiri. Gua pernah itu, jadi kuadran S pernah. Kemudian gua pernah di manajemen mulai dari staff, supervisor, asisten manager, jadi manager, GM, sampai jadi board of director. Itu pernah juga. Ya. Nah, kemudian baru gua merasa ada di real business sebagai business owner. Kalau cash flow kuadrannya Robert T. Kiyosaki ya di Prudential ini. And then baru jadi lu join Prudential karena lu melihat bahwa yang saat itu lu bukan di kuadran kanan ya. Lu di kuadran kiri gitu ya. Jelas lah. Direksi, tetap aja lah buat gua kan dari Jawa. Direktur buat gua singkatannya direken batur. Dianggap pembantu gitu loh. Aduh, bahasanya kocak ya. Dia kan direken batur, direken batur, dianggap pembantu. Jabatannya aja mentereng, tetap aja gua barter waktu sama duit kok. Oke. Jadi ya gimana caranya supaya bisa besar? Jadi gua bilang waktu agen kita harus fokus semaksimal mungkin. Ibaratnya waktu jadi leader kan kita jadi pelatih bola, ya. Maradona itu bisa melatih tim bola. Siapa yang mau dilatih sama Maradona kalau dia dulu nggak jago main bola? Jadi waktu jadi agent, maka kita harus jago main bola, jago untuk personal sales, itu yang paling penting waktu agent. Tetapi kemudian kita promosi, ya, kita berpromosi dari waktu ke waktu. Tumbuh kembangkan pemain-pemain bola. Nah, pemain-pemain bola ini siapa? Di bisnis ini nggak bisa pemain import. Beli dari Bayern Munchen, beli dari nggak bisa. Nah, betul. Jadi, bisnis ini intinya adalah mempromosikan direct. Nah, and then kemudian waktu Prudential dulu mencanangkan leader create leaders. Gua udah mulai berpikir agency director dulu AM yang namanya, agency manager. Agency director, create agency director. Jadi bisnis ini adalah bisnis mencetak agency director bagi gua lo ya. Nah, sehingga ya Tuhan izinkan, walaupun goal gua sebetulnya lebih besar, tapi Tuhan baru izinkan tahun ini, awal tahun kemarin agency director di grup gua itu 150 agency director. Itu udah bener. Create AD itu benar. Ya, 150 udah proven. Ya, awalnya tentu harus gua sendiri mempromosikan. Gua harus lead by example. Nah, bisnis ini adalah bisnis percontohan. Kalau gua nggak mampu memberikan percontohan, misalnya gua punya satu direct yang paling hebat, Gencar namanya. Lalu kok pohon Gencar itu kuat sekali. Lu bisa ngomong, alah kok lu berhasil kan karena gua. Betul. Nah, itu yang gua nggak mau gitu loh. Betul. Gua harus bisa cetak yang lain juga. Betul. Jadi AD belum. Mulai dulu rekrut pribadi, gua ajarin, ya, gua duplikasikan dan gua promosikan. Akhirnya mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, ini termultiplikasi. Akhirnya soal waktu aja. Bisnis ini kalau kita sudah memberikan percontohan, orang lain melakukan, oh dahsyat, bro. Jadi gua puji Tuhan bukan karena gua yang hebat, bukan. Mungkin gua anggap gua melakukan hal-hal yang benar. Yang salah juga ada lah, tapi gua perbaiki. Dan hal yang benar itulah yang membawa gua ataupun lu sampai pada hari ini. Menurut gua itu sih. Gua menarik kok analogi lu pemain bola itu benar banget.
Ya pelatih itu kan rata-rata memang dulu pemain. Rata-rata mereka. Nggak cuma masa Rudi Hartono melatih tim Barcelona? Ya nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Betul. Kayak Mancini. Gue ingat banget Mancini. Dia kan hebat banget. Ya kan di Italia. Roberto Mancini. Kalau yang baru-baru nggak ngerti kok Roberto Mancini itu zaman kita kok. Yang sekarang tahu mah Cristiano Ronaldo. Kalau zaman kita Roberto Mancini kan. Nah kayak Mancini, dia kan jago kok pemain bola kan. Sampdoria, gue ingat banget itu dia kan. Nah, akhirnya dia pegang Manchester City, pertama kali jadi pelatih, sukses kan, juara kan. Ya memang benar, pelatih dari kita awalnya menjadi pemain hebat. Ya. Berarti itu ya kok ya, kalau mau sukses, kita harus jadi contoh, leader create leader, agency director create agency director, ya. Gua setuju banget. Correct. Oke kok, sekarang karena ini kita AD create AD. Ya, pertanyaan gue berikutnya gini. Menurut lu apa, kan bisnis pro baru aja bertambah kok, ya. Tadinya cuma apa kita julukinya dua nama kompensasi ya. Sekarang kan 3 kompensasi. Ada tambah booster. Ya, tadinya kan dari agent AAD AD, ya kan? Terus 6 generasi. Ya, sekarang booster. Nah, apa kok hebatnya setelah booster ini keluar? Kenapa bisnis pro hebat? Karena booster ini kok. Iya, karena menurut gua bisnis kalau dengan adanya booster itu, bisnis ini bagi gua menjadi bisnis dividen atau passive income 10%. Jadinya kayak gitu. Dividen kalau passive income 10%. Jadi artinya gini, nggak usah lah nanya-nanya orang income lu berapa segala macam. Lu tanya aja omset dia setahun berapa. Misalnya dia setahun 50 M. Ya udah kali 10%, itu kan berarti 5 M. 5 M. Kali persistensi, kurang lebih itu income dia, nggak akan lari kemana gitu loh. Jadi pada akhirnya bisnis ini kayak gini. Jadi coba, nah ini yang gua bilang ya, hebatnya bisnis pro ini akhirnya gini, membuat gua susah ini mau ngerjain. Kalau gua hanya mau investasi, Jar. Misalnya orang ngajak join bisnis, gua nggak mau. Apalagi bisnis start baru membangun, nggak mau. Gua cuma mau investasi in bisnis. Misalnya ini ada bos, katakanlah bos X, dia punya usaha yang sudah berjalan, ya. Gua due diligence, oh perusahaannya bagus, dia mau ekspansi, dia perlu suntikan modal. Oke, maka kita masuk di situ. Coba lu bandingin ya, bisnis ini luar biasanya yang gue boleh ngomong ya. Lu tahu kan kalau di bisnis plan kita, gue rasa MRT sama GP sama lah. 4 tahun pasti cepet tiau per bulan kalau jalanin sistem. Betul ya? Tanpa modal. Coba lu bayangin sekarang lu ditawarin sama orang ya, Mr. X tadi. Bro, lu invest di sini. Gua proyeksi keuntungan setahun return on investment lu 20%. Hari-hari gini, Car. Kalau ada bisnis kasih return setahun 20%, ciamik gak itu? Bagus, keren gak? Bagus banget. Tapi let you know, lu taruh 6 M, tahun depan bagi dividen 20%, itu 1,2 M. Cepetnya per bulan juga kan? Bedanya, tetapi gini, bisa lebih, bisa kurang. Bisa juga nggak bagi dividen loh, betul. Bisa juga suntik dana lagi. Bisa juga gitu loh. Bisa. Kayak corona begitu kena. Kena dampak kan? Persis kena dampak. Misalnya nggak suntik dana. Bisa rugi pula kan? Tetapi betul. Wah bisnis, gua suntik dana di situ, gua dapat 1,2 M. Kayak hebat-hebat gimana? Itu ada risiko. Lu tahu nggak dapat 1,2 M, lu taruh 6 M, ada risiko. Kalau kamu punya 6 M, lu taruh beneran nggak? Sedangkan di bisnis ini, tinggal jalanin sesuai dengan sistem, pasti 4 tahun, lu cepet lu nggak ada modal apa-apa. Modalnya hanya how big is your dream. Betul nggak? Seberapa gede impian lu, gitu loh. Jadi gue selalu ngomong sama tim gue, kalau lu nggak bisa bersyukur, lu nggak bisa sukses di bisnis, gue nggak percaya lu bisa sukses di bisnis yang lain. Nggak yakin gue. Ini nggak pakai modal, nothing tulus. Cuma, Car, gue sudah amati apa yang membuat bisnis ini bagus, sekaligus itu yang membuat bisnis ini jadi kurang bagus untuk orang tertentu. Apa itu? Yaitu tanpa modal itu. Karena nggak ada yang diperlukan. Jadi orang meremehkan ya. Betul. Orang meremehkan karena meremehkan. Lagi WFH gini bisa-bisanya
bisnis yang lain, bisnis online. Ya Iya. ampun, gua merasa bilang gini, gua terhina loh. Gua bilang gini, Iya, lu berbanding, lu sandingkan sama bisnis gituan gak salah. Iya, betul. Iya. Jadi gua Itu bilang, benar. Nah, jadi gua bilang ini, gila ya. Ini ada bisnis yang kasih lu, misalnya cepet tiau per bulan, itu bedanya apa? Tiap minggu terima jigotiao, 25 juta. Itu lu remehin, Iya. karena, tapi lu kalau bisnis yang lain, lu bagi dividen tahun depan 1,2 M. Apa bedanya sama itu? Lu terus potong pajak pula di situ. Di Prudensial harus potong tiap minggu dipotong BPH 21. Iya. Terus ya kalau ini juga jadi penyakit yang kemarin gue juga baru akhirnya bedah dan tahu gitu ya. Benar. Kekuatan, kehebatannya bisnis ini akhirnya menjadi kelemahan. Betul. Lu tau gak kemarin, ini sharing-sharing aja ya, maksudnya coba teman-teman cross-check deh sebagian yang nggak maksimal kerjanya sekarang karena apa? Kemarin ketahuan ada dari sharing meeting leader kita, karena kemarin dia merasa di tabungan dia masih ada uang sebesar 100 juta kok. Nah, Dari cash out. ya, dari cash out. Jadinya dia kipas-kipas dulu. Dia nggak merasa ada corona, kipas-kipas dia. Mereka pikir itu income. Gua bilang itu harusnya kelebihan duit itu lu mulai investasikan. Gua kalau ngomong kadang-kadang ya, Betul. kadang-kadang juga merasa gua ngomongnya terlalu pedes. Gua ngomong gini, tolonglah lu jangan makan komisi basi. Lu kalau nggak ada new business, itu lu makan duit renewal. Habis nggak? Itu cuma bertahan 24 bulan. Betul. Gitu loh. Betul. Kalau lu punya polis-polis yang 24 bulannya itu jatuhnya di bulan Juni, maka Juli itu udah lu drop income lu. Masa nggak sadar sih? Ya toh? Nah, dengan lu, misalnya ada tim kita ya dapat cash out Prudential yang luar biasa kok, luar biasa. Wah, sangat luar biasa ya. 320 juta. Kepalanya udah mekar gede. Dia tenang ini bisa stamina panjang. Lu justru itu lu investasikan. Ya, lu investasikan sehingga lu ada beban gitu loh. Sehingga lu sekarang mesti membuat new business, lebih cepat adaptasi lah sama situasi ini. Betul. Karena orang yang tadinya ini gue punya teman, orang yang tadinya punya toko toko onderdil. Wah, rame lah tokonya rame. Gue kaget tiba-tiba dia buka bakmi sekarang. Nah kan artinya dia putar otak kan. Kalau dia kan putar otak, bisnisnya mati ya udah gue jadi buat gue online. Mesti survive. Mesti survive. Nah, tapi di Pru kebalikan malah dapat cash out. Bukannya lebih rajin lagi dong, jadi penyemangat, dia malah nunggu cash out-nya habis. Nah, itu salah. Ya, thank you. Hari ini, malam ini, teman-teman dapat pencerahan lagi ya. Ingat tuh, ya, duitnya jangan ada di tabungan. Ada di tabungan, lu lihat masih aman. Lu nggak mau kerja, nggak mau gerak. Ya, berpikirlah bahwa... Coba udah diinvestasikan. Coba udah diinvestasikan. Lu merasa nggak ada duit. Iya, betul. Sebetulnya teman-teman ya, saya sih boleh himbau ini PSBB ini juga membuat bos gencar ini PSBB juga gitu loh. Bos gencar ini PSBB doang. Ya. PSBB yang mana nih? PSBB karena booster generation ini penghasilan si gencar bertambah besar gitu PSBB ya. Mas, smart and brilliant, Mas. Lu mesti tapi gua kemarin ngomong di IG Live sama Wong Agus tuh bener banget sih kok. Jadi kita sepakat sebenarnya memang harus ada kejadian seperti ini supaya apa? Prudential makin terbang. Karena kita sudah berulang kali jatuh kan kok. Berulang kali jatuh loh kita ya nggak? 2004 waktu lu mengalami, gue belum mengalami, itu baru lahir gue tuh di Prudent. Gue baru lahir setahun itu. Lu baru setahun ya? Sebagai leader baru itu. Nah kebayang berarti mirip kayak sekarang nih orang baru join, kena corona dia bingung dia. Kayak lu dulu kan. Kita akan diakui sebagai leader tangguh nanti kalau kita lewatin saat-saat kayak gini. Jadi mesti bersyukur loh. Kalau gua mau fokus kepada rasa syukur, kita mesti bersyukur boleh alami ini. Kelak kita bisa ngomong kepada anak cucu kita, tahu nggak bro? Tahu nggak nak ya? Dulu saya jalanin bisnis ini dihadapkan sama situasi ini dan saya ada di situ.
Wah, Iya. itu keren. Kalau kita bisa lewatin ini, kita akan teruji jadi leader yang outstanding, bos. Betul, betul banget, betul banget, betul banget. Kok ngomong-ngomong nggak fair kalau misalkan mereka cuma nonton, ya. Jadi teman-teman seperti biasa IG live gua kasih kesempatan buat Anda yang nonton. Waduh, 1.100 kok. Gila, gila, gila. Luar biasa memang pesona Ko Martin ini buat yang muda-muda dan yang senior itu. Pesona atau pilu itu mereka. Jadi teman-teman silakan sambil saya menanyakan 1-2 pertanyaan lagi ke Ko Martin. Buat yang mau nanya, kita pasti jawab. Walaupun ya, mungkin waktunya kan sebentar lagi. Ko Martin, boleh nggak? Gue mohon kalau sampai terputus, karena IG live gue sebelumnya, itu selesainya nanggung semua kok. Jadi gue kepengen yang sekarang, karena ini spesial, gue juga nggak mau sampai teman-teman kecewa. Lu kalau sampai terputus, nyambung sekali lagi boleh kok ya? Siap, siap. Masih kuat kan kok? Nggak apa-apa ya kok ya? Boleh. Belum waktunya tidur kan? Oh, enggak kan gua kalong. Iya, iya, iya. Ya teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan. Ya teman-teman tanya, saya pasti akan jawab. Ko Martin akan jawab. Jangan tanya ke saya karena saya adalah host. Saya mengundang Ko Martin. Tanyalah ke Ko Martin, kita tanyain ya. Kalau nggak keburu di sesi ini, baru gua oper ke lu. ya boleh. Habis itu saya oper ke, ya boleh. Habis itu saya oper lagi ke Kelvin aja. Tadi gua ada sekilas ada baca ya kok ya. Tadi gua sekilas ada baca. Tadi sekilas gua ada baca bilang gini. Itu sekarang keren banget ya IG Live udah ada face app-nya katanya. Face app-nya kok. Oh, biasanya emang lu tau gimana? nggak face app sekarang kok? Face Tahu, app tahu. itu lu tau nggak? Tahu kan? Yang orang muda jadi tua gitu kan? Tua, ya tahu. Nah, ya kan? Ini kan IG kan Kelvin. Kok sekarang bisa mirip jadi kayak Martinus katanya gitu. Kirain apa? Oke, tunggu ada pertanyaan sebentar nih gue baca. Sebentar, rahasianya Ko Martin bisa bangun kerajaan bisnis apa ya? Lo tadi sebenarnya udah dijawab tuh sama Ko Martin tuh. Lu ada mau tambahin lagi nggak kok? Rahasianya Ko Martin bisa bangun kerajaan bisnis apa ya? Sebenarnya tadi lu udah jawab sih. Iya, tapi gua mungkin sampaikan dalam bentuk yang gampang diingat lah, teman-teman ya. Ya, mungkin itu yang lebih enak. Ya, pantun aja, pantun, Car ya. Gua pantun boleh. Jalan-jalan naik jerapah. Ya. Oke. Jerapahnya demen makan sukun. Ya. Oke. Kalau ingin bisnismu tumbuh berlimpah, maka bangun direct dan promosikan leader dengan tekun. Itu udah direct. Jadi ini pasti yang nanya leader ya. Pasti yang nanya leader. Bangun direct. Jadi kan banyak leader tuh yang kalau sudah jadi leader, ada satu leadernya bagus, dia pikir leader itu akan menghasilkan keturunan. Jadi dia nggak bangun direct lagi. Gua nyaris jarang menjumpai orang yang model gitu bisa berhasil. Jadi tekun membangun direct dan mempromosikan. Tekun tuh artinya apa? Tekun. Ulet, tahun ini nggak berhasil mempromosikan, tahun depan harus berjuang mempromosikan. Gua selalu ngomong gini, jangan melacurkan diri. Melacurkan diri itu artinya ini. Leader kadang-kadang memang saya tahu jualan tuh lebih bawa result langsung. Kalau daripada gua nongkrong di koran, nggak dapat fortnight, jadi hebatnya di Prudential ini orang-orangnya haus penghargaan. Tapi yang perlu remind, penghargaan itu bukan segala-galanya. Lu nongkrong di koran, ya, ada orang yang misalnya presiden klub 8 kali atau 10 kali. Ada leader, gua nggak mau sebut nama lah. Presiden klub 1 kali aja nggak pernah, misalnya. Gua 5 kali presiden klub, tapi leader ini nggak pernah presiden klub sama sekali, 1 kali pun nggak pernah. Tapi income-nya jauh lebih besar daripada orang yang presiden klub 8 kali, 10 kali. Itu salah, kenapa? Karena begitu tahun ini gue bisa nggak achieve apapun kalau tim gue nggak jalan, nggak mempromosikan, akhirnya melacurkan diri. Dia selling lagi, ambil jalan pintas. Kenapa? Buat dia Star Club 640 juta lebih gampang. Masa gue nggak keluar di koran? Nah kalau kayak gitu, ini namanya nggak tekun. Gampang makanya gue lewat pantun itu bilang, kalau mau sukses di bisnis ini, mesti membangun direct dan mempromosikan dengan tekun. Tekun itu artinya kadang nggak berhasil, tapi terus mengupayakan. Bro. Itu kuncinya menurut gue sih. Tadi gue baru tahu ada sebagian
kalau ada pisau itu rasanya seperti begini kok. Ketancep kok. Betul. Enggak lah, gua nggak Waduh, bermaksud ketancep banget itu. Enggak, tapi itu memang harus. Kalau Maksud gua keliru, gua kita say sorry. enggak, gua setuju Gua kok dengan mesti statement. ngomong Kita apa harus adanya, kan? kembali, enggak, kita harus kembali ke fitrahnya. Yang namanya leader mesti kembali ke fitrahnya. Ya. Leader Tapi lu jangan salah lu. leader. Lu jangan salah. Gua bukan bilang leader nggak boleh jualan. Enggak. Maksudnya Ya. gini, kalau larut dengan jualan, tahun ini Star Club, tahun depan gua bisa PCC nih. Terus dia membangun Ya. tim, agennya cuma ada beberapa. Dia anggap agennya ngerepotin banget. Lu tuh ngerepotin, ngabisin waktu gua. Mending gua urusin pribadi gua, kelar gua PCC. Gara-gara ngurusin lu bisa Ya. kesandung. Nah, dia sudah Ya. punya pemikiran kayak gitu. Nggak akan ada pernah leader yang bisa dilahirkan. Betul, Tapi ini betul, gua rasa betul. di luaran nggak Nah, jadi. gua- Mungkin di tim gua doang. Iya. Di tim gua ada. Tapi gue setuju banget sih kok bahwa memang kalau memang mau besar kan orang balik lagi. Kenapa sih mau denger lu, denger gua, denger Wong Agus, denger yang lain-lain? Ya karena mereka tahu kita besar. Ya kita mesti ngomong apa adanya. Kalau memang mau besar ya mesti cetak anak gitu loh. Ya kan cetak leader setiap tahun harus ada promosi. Nggak ada promosi gimana? Kalau dulu fokus kita kan selalu kok, ya nggak? Bukan nanya udah promosi itu belum, nanyanya kan kalau ukurnya lu promosi berapa? Wah itu nancep itu kalau ditanya gitu. Cuma satu, kayaknya malunya setengah mati kan. Sekarang kalau orang tidak promosi satu, dia dapat Star Club produser, mungkin dia bisa lebih bangga. Nah kalau dulu kita harus fokus berapa banyak yang kita promosi gitu kan kok, supaya bisnis ini duplikasi. Gue setuju kok, statement lu gak apa-apa. Biar malam ini yang dengar sadar gitu, bahwa ini lo copycat dari Martin, copycat dari Gencar. Kan tadi kan udah kita bilang harus copycat, ya kan? Nah copycatnya yang tadi, ya promosi tekun itu kuncinya, ya.